Baik, di sini saya akan menunjukkan dari GeoGebranya, dari soalnya kelompok 2 yang bagian C. Pertama kita buka dulu GeoGebranya. Baik, kita masukin titik S di 0,04. Terus kita klik plus sama dengan 0,5. Setelah itu yang B, ini 1. Nah, sudah itu C, 11.320. Sudah itu yang D, 11.400. Oke, sudah itu kita masukin Q1. Satu ditambah. Nah, lanjut kita masukin A, B, C, D, berarti ini lagi ya. Ini lagi itu di 11.320. Terus A, B, C, D, F, masukkan F lagi di. Berarti ini kita masukin ke satunya A, F tambah 1 per 2C. Terus kita masukin vektornya. Terus sama dengan vektornya yang ini. Nah, yang ini kita masukin itu S sama S1 tadi. Dari itu kita masukin P2. P2. P2 itu F, 1 tambah 1 per 2. Baik, tadi udah kita masukin titik S-nya, terus A, B, C, D, terus Q1-nya dengan A,1 ditambah 1 per 2C, terus kita masukkan lagi E, F sama P1, yaitu A dari A ini, terus koma F ditambah 1 per 2C, dapat juga hasilnya, terus kita masukin vektornya, ini juga vektor, ini A1, vektor SP1, S yang 0,0 tadi, koma sama yang ini, terus B1, Q1 dari sini, sama P2. P2-nya di sini. Sudah itu, Q2-nya juga udah masuk. Kita masukin A tambah 1, 1 ditambah 1 per 2C. Q3-nya B,1 ditambah C. Gitu kita masukin vektornya, yaitu C1 sama dengan vektor Q2, P3. Itu kita masukin Q4-nya, yaitu 1 tambah 1 per 2 D, 1 ditambah C. Udah itu kita masukin H-nya pakai tools. Ini hanya itu di 5. Wah, wah, titik sini 0,000. Oke. Habis hanya masuk, kita masukin tadi P1 udah, P2 udah, P3 udah. Berarti P ini P4-nya. P4-nya itu udah masukin B ditambah H, B ditambah C. Udah itu, tadi C1 udah, berarti koma B tambah C. Udah itu kita masukin D1. D1-nya yaitu, ini kita masukin vektor. Vektor, ini di awal titik akhir. Terus kita masukin Q3 sama P4. Udah itu kita masukin
Q5. Karena Q4 udah tadi deh. Q5 sama dengan 1 ditambah D, koma 1 ditambah C. Udah itu P4 udah, berarti kita P5. P5. P5-nya itu B ditambah A, ditambah H, tambah lagi sama dengan koma B tambah C. 12,4 koma 12,32. Udah itu kita masukin E1. E1-nya ini kita masukkan vektornya. Tuh, terus kalau ini. Terus kita masukin Q4. Q4, P5. Oke. Terus Q5-nya udah, berarti giliran Q6 sama dengan 1 ditambah D, sama 1 kita tambahin dengan 1/2 C. Udah itu kita masukin titik yang sebelumnya dulu. Oke, jadi itu P5 udah, berarti P6. P6. P6 sama dengan 1 kita tambahin dengan D, terus koma E. Oke, Q6 sama D7. Q6, berarti Q7 lagi. Tadi udah sampai K, berarti P8 lagi. P8, masukin yaitu B tambah A, koma B. Sudah itu, ini kita cari vektor lagi, yaitu ini A1, terus yang ini tadi Q6 berarti Q7. Q7, koma P8. Yaitu kita cari Q9. B, koma B. 1,1. Udah itu K tadi apa ya? Oke, berarti di 0, nah, berarti kita bisa pakai mouse ya. Sini, ini sebagai L, ini 0,0. Udah itu, kita masukin lagi P9. Ya, itu di tangan yang ini, terus komen deh. Sama depannya 1,1 lagi. Berarti H1 sudah, berarti bisa. Habisnya ada HI. Berarti ini 1, cari vektor lagi. Vektor. Vektornya yaitu tadi kita juga berarti Q8, P9. Ini 57,00. Itu DM-nya itu 5,66. Atau teman-teman bisa pakai ini aja, pancoran, terus masukin nilai M-nya berarti ini 5,600 dari 0,00 dengan off kan ya. Terus tadi P9 berarti P10. P10 B, koma 1 ditambah M. P10, oke. I1 udah, ABC dia HIC, berarti C lagi.
C1 sama dengan ini cari vektor lagi ya. Vektor, vektor. Tadi Q8 udah berarti Q9, P-nya P10. Terus sama ini untuk N. N-nya itu P sampai udah tuh P10-nya udah berarti kita masukin P11. P11 itu N, 1 ditambah 1 per 2 C. Tuh, terus ini ada L1, sama kita cari faktornya lagi. Terus Q11, masukkan dengan A ditambah 1 per 2P, ditambah 1 per 2C, ditambah 10, 12, 15. Ini ada faktornya juga. Dia bisa setiap cari titik itu ada faktornya. Satu. Jadi urutannya tuh, misalnya ini P16, terus nanti dia ke huruf apa, kayak misalnya ini O1, terus Q14, T, habis O kan T. Terus nanti lanjut P15, ini P16, terus Q14, Q15. Dan nanti baru masukin nih, U1-nya memang agak panjang, yaitu A1, kita masukin semua yang tadi, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, L1, K1, L1, sampai T1. Lalu, ini udah mulai kelihatan nih hasilnya. Terus, kita lanjutkan lagi. Baik, kita masukin AA dengan klik seperti ini, dapatnya 6,6. Terus lanjut lagi ke BB dengan 6. B1 kalau jodoh. Terus lagi BC satuan dan integral nomor 2. Lanjut lagi DB satuan satuan. Lanjutin berarti Q 4, Q 5. Ya. Oh, ini dan dan itu nomor sama Q.
Nah, baik kita masukin satu-satu tadi kan. A, selalu ruas garis S, Q1. Ini berurutan ya. BB berarti nanti Q1, Q2, CC, Q2, Q3, nanti QD, Q3, Q4. Terusnya, cuma nanti untuk yang kayak yang nih, ini JJ-nya langsung Q10, Q11. Nah, RR-nya Q2, Q1. Terus kita masukin SS. SS-nya itu klik segmen ketik dulu. Segmen. Segmennya untuk SS itu Q17, Q10. Terus SS udah berarti TT. Ketik lagi segmen. Segmen itu untuk yang ini Q1, Q10. Tapi ya 10. Udah itu kita masukin O2. O2. Lalu kita masukin semuanya. O2. Oke. Kita masukin A2 itu tambah BB, tambah CC, tambah DD, tambah EE, tambah FF, FF, tambah GG, tambah HH, II, tambah JJ, KK, LL, tambah NM, tambah NN, tambah OO, PP, tambah QQ, tambah RR, tambah SS, tambah TT. Nah, lalu kita masukin P1 sama dengan AA, kita tambah dengan BB, terus tambah 2, buka kurung, C, kita tambahin dengan D, terus tambah dengan RR, tambah 2, buka kurung, P, tambah Q. Periksa dulu, A tambah BB, CD tambah RR, oh, di sini ada tambah BB, terus tambah 2T tambah C. Nah, sudah selesai untuk penampilan GeoGebra soal dari kelompok 2 yang C. Ini semuanya. Dan ini gambar. Di sini saya akan melanjutkan membuat GeoGebra punyanya kelompok 3 yang nomor 3. Baik, langkah awal yang kita lakukan adalah kita buat titik tengahnya, yaitu 0,0 dengan namanya A. Sudah itu, kita buat slidernya dengan nama R, dengan R-nya itu sama dengan 1, yang membentang dari 0 sampai 10. Selanjutnya, kita buat slider lagi yang kedua, T sama dengan 3. Lalu, buat titik dengan nama C, inputnya 0,00 T. Ini didapat itu 0,003. Terus ini kita buat slidernya CR nih hasilnya di 9,42. Sudah itu kita buat rumus tabung yaitu 2 pi r t ditambah PR kuadrat didapat hasil 21,99. Sudah itu kita masukin titik D-nya. Lalu buat lagi slidernya. Terus kita masukin lagi panjang ini untuk E, terus yang F dan yang G.
Oh iya, jangan lupa masukin titik B ya. Nah, ini untuk tabungnya udah siap. Sudah itu, kita mau buat yang limas. Yang limasnya kita nanti tinggal klik ini polygon aja. Nanti klik dari eh, G, nanti kliknya ada dari G ke D, terus E ke F. Ya, tinggi. Misalnya ini kita klik poligonnya G, D, E, F nih, ini ada alasnya. Terus jangan lupa kita buat yang untuk piramidnya. Itu dengan Q1. Nah, dapatlah hasilnya 6,67. Sudah itu, kita buat rumus sisi tegak 5, luas satu sisi tegak, dan luas total sisi tegak, dan luas total. Lalu kita masukin TSTL sama dengan TSTL sama dengan akar 22 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ya, dapat hasilnya 5,1. Selanjutnya kita ketik lagi L A S T teman-teman 1/2. Itu untuk tambah kali ini apa? Ada juga ya? Iya. Nah, kali 2 nah, TSTL. TSTL. Aku tadi ke titik awal jalan. Oke, lanjut ya. Kita masukin tadi LSST-nya, yaitu 1/2 dikali 2 dikali TSTL. Sudah itu kita masukin lagi LL, sama dengan 4 di L SST yang dari atas tadi. Atasnya 20,4. Terakhir, kita masukin LT sama dengan L. Kita tambah dengan yang di atas tadi LL. Nah, 3,29. Inilah hasilnya. Kita rapiin dulu. Baik, inilah udah didapat hasilnya. Ini. Baik, kita lanjut ke ke bagian kelompok yang 6, yang nomor 2. Pertama, kita buka aplikasi GeoGebra-nya dulu. Ini bisa dibuka di aplikasi maupun di web. Selanjutnya, kita buat titik baru dulu. Titik barunya di 0,0. Terus yang B-nya di 20,0. B-nya di titik 30,0. Selanjutnya C-nya di 15,20. Nah, udah dapat titik A-nya 0,0, B-nya 30,0, dan C-nya 15,20. Selanjutnya kita hubungkan eh, ruas garis di antara dua titik. Yaitu yang pertama kita hubungkan dulu A ke B. Nih, dapat ruas garis AB-nya itu 30. Terus B ke C. Lanjut dari C ke A. C ke A. Nah, dapat ruas garis A, B-nya 30, ruas garis B, C-nya 25, dan ruas garis CA-nya 25.
Selanjutnya kita buat titik baru lagi untuk titik B. Lalu 30. Nah, kita masukin titik baliknya yaitu 30, min 22,30. Ini udah kelihatan. Benerin dulu. Nah, ini udah kelihatan, ini titik A-nya, ini B, ini C. Udah kita sambungin juga dari A ke B, B ke C, C ke A. Ini titik D-nya yaitu titik D-nya 30, min 22,36. Selanjutnya, kita hubungkan lagi ruas garis di antara dua titiknya, yaitu dari B ke D dulu. B ke D, ini didapat ruas garis BD-nya 22,36. Selanjutnya kita hubungin lagi D ke A. Didapat ruas garis DKA-nya adalah 37,42. Jadi, inilah hasilnya. Tapi sebelum itu kita warnain dulu untuk membantu memperjelas kita. Cara warnain itu tinggal ke versi ini. Terus pemakaian kita warnain dengan biru, biru, birunya biru, warnain. Baik, inilah hasilnya. Ini titik sumbu A-nya udah dapat. Titik sumbu A-nya itu ada di 0,0, B-nya di 30,0, C-nya di 15,20. Terus setelah kita hubungkan, dari A ke B itu dapatnya 30, B ke C dapatnya 25, C ke A dapatnya 25. Terus titik D-nya tadi udah kita buat yaitu 30, min 22,36. Terus kita hubungin dari B ke D, itu dapatnya di 22,36. Terus kita hubungin lagi dari D ke A dapatnya 37,42. Jadi inilah hasilnya. Ke soal dari kelompok 7. Baik, pertama yang kita lakukan adalah eh, ini udah ada yang 3D-nya, terus kita buat slider luncurannya. Nah, luncurannya ini dengan nama T intervalnya dari 0 sampai 1. Selanjutnya kita buat garis tegak lurus melalui titik cut segmen dengan menginput perpendicular line 1,00 x, o, y, plane. Ini nanti akan terbentuk garis F. Oke, ini ya untuk garis F-nya. Terus kita mau buat titik di garis F dengan menyebut poin F, maka akan terbentuk titik A. Selanjutnya membuat perpotongan antara sumbu X dengan garis F yang kita buat tadi. Caranya dengan menyebut pakai intersect, terus X, axis, F, nanti ini terbentuk titik B. Ya, kon DBA 1, B, koma 1. Nah, didapat 2,09, nanti akan terbentuk kerucut. Nanti akan terbentuk kerucut. Kita buat garis tegak lurus, nanti klik dari perpendicular line ini. Sini. Coba sih, di titik A. Ya, kita ketik 2 pi, 2 pi, eh, 2 pi, lalu D, lalu kita ketik jaraknya, jarak, 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 J, kuadrat C.
Nah, didapat 2,81. Terus kemudian merotasikan titik C dengan menginput rotasi C, beta per 2 dan nanti kita connect lagi. Jadi C-nya itu 1,87 dan 22,1. Terus kita masukkan lagi, klik masih yang sama, yaitu rotasi itu. Terus kita masukkan C, terus min, min, kita masukin yang sama, rotasi, C, min, C, koma, jadilah C aksen dan C1 aksen. Selanjutnya kita membuat kurva dengan menggunakan tools busur lalu 3 titik. Oke, berarti kita masukin I sama dengan jarak, jaraknya, terus titik objek tadi, kita klik A aksen, D. Nah, jarak A aksen, D-nya itu 0, terus kita buat lagi titik J, tapi J kecil, sama dengan jarak, kita klik yang ini, terus di D, C aksen. Nah, dapatlah 22,4. Lanjut, kita masukin lagi yang ini. Terus, sama dengan T kecil, Pi. Pi, bentar. Dapatlah 3,14. Lanjut, tadi kita udah masukin rotasinya tadi udah. Terus udah kita klik juga FG-nya. Terus kita eh buat tools dengan busur 3 titik ini. Dari C aksen ke C aksen 1. Udah itu kita membuat permukaan selimut dengan menginput permukaannya. Terus nanti kita ikutin yang ini membuat permukaan selimut. Terus nanti kurvanya yang ini. Nah, ini untuk yang permukaan tadi, terus yang kurvanya yang ini. Sudah itu eh kita buat titik E sama F-nya. Nah, nanti kalau udah nanti kita gabungin nih dari F ke G. F ke G nanti didapat ruas garisnya 4,42. Baik, inilah hasilnya. Nih, terus ini yang untuk 3D-nya. Yap. Nah, baik, di sini saya akan membuat dari kelompok 8A titik baru 0,0. Sudah itu dimasukin lagi 26. Ini terus kita masukin lagi 26,20. 26,20. Sama di 0,20. Oke, ini udah kalah yang ini titik A, ini 0,0, B di 26,0, C-nya di 26,20, dan D-nya di 20,20. Selanjutnya kita buat poligon B, dari A ke B, tarik ke C, ke D,
Terus ke kanan. Nah, kelihatan panjangnya eh, jarak AB itu 26. Jadi ini ada panjangnya. Kalau kita klik tadi, yang ini, jarak atau panjang, kita klik A dan B, itu kelihatan panjangnya ada 26. Lalu kita klik dua titik BC, B, klik lagi C, nih, keluar itu adalah 20 cm lebar. Terus kita gunakan tool text untuk di toolbar untuk menulis rumus luas dan kelihatan persegi panjang. Baru kita ketik, kita letakkan teksnya di area kosong agar mudah terlihat. Ini kita masukin rumus kelilingnya. Kita klik dulu, luas sama dengan panjang, panjang itu kali panjang dikali lebar sama dengan 26. Tadi panjangnya udah dapat, panjangnya 26. Lebarnya tadi kita udah dapat juga itu 20. Baru itu hasilnya adalah 520 meter kuadrat. Terus kita ketik lagi kubus keliling. Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 2 dikali tadi panjangnya adalah 26 dikali lebarnya tadi adalah 20 sama dengan 92 meter. Oke. Hmm. Tinggal kita posisikan warna di mana, sedikit warna. Oke, sudah jadi. Ini adalah GeoGebra-nya, dan ini teksnya ada luas dengan panjang kali lebar, dan ini nilainya beserta hasilnya.